koreksi 12,5% dari 532 triliun, sekarang sampai dengan April itu 466, sekitar turun 12,5%. Hampir semua aset kelas mengalami koreksi. Tentunya ini memberikan, kalau kita lihat dari penurunan yang terjadi saat ini bukan semata-mata redemption, karena redemption hanya terlihat di money market saja. Kita dari sisi industri itu memang mengalami kesulitan untuk menarik investor baru saat ini, karena dalam kuartal pertama saja kita tahu semua sampai dengan hari ini misalnya juga masih appetite investor masih agak sedikit wait and see, walaupun sebenarnya kita udah hampir masuk di recovery stage ya, tahap pertama. Appetite investor masih wait and see, tapi kalau untuk instrumen berupa reksadana ini wait and see-nya akankah berujung malah justru ke pelepasan? Ini berbicara mengenai tren redemption yang sudah terjadi dan tercermati juga di sepanjang masa pandemi COVID-19 ini. Pandangan Anda, Pak? Ya, well basically ini sebenarnya tergantung daripada appetite tadi, itu tergantung dari horizon dari para investor sendiri. Kalau investor yang jangka pendek tentunya mereka sangat nervous. Tapi kalau kita punya horizon sangat panjang, saya rasa kita semua tahu, kita juga sudah belajar dari historis bahwa this will recover at some point of time. Kita lihat 2098, 2008 dan sebagainya. Dan kita lihat juga redemption yang terjadi ini saat ini hanya terlihat di money market. Jadi kalau kita lihat dari saham, fixed income, itu koreksinya inline dengan koreksinya harga-harga saham lah. Kalau money market kenapa ada redemption, saya rasa lebih ke flight to safety, mereka masuk ke deposito karena mereka takut lah, seperti itu. Dari redemption yang sudah menghampiri money market base ini, paling tidak dari Shalendra Capital, sudahkah mulai bisa diproyeksikan? Ini kira-kira Anda foreseeing the future seperti apa sih? Tren redemption yang masih akan berlanjut di sepanjang tahun ini, apalagi pasca COVID-19. Ya, kita harus melihatnya berdasarkan beberapa aset kelas. Saya rasa eventually nanti di semester kedua harusnya sentimennya agak sedikit membaik. Nervousness daripada investor harusnya akan sedikit menurun. Dan juga kalau misalnya appetite untuk kesana saham, mereka melihat volatility kalau kita lihat kan sangat tinggi, sampai VIX bisa mencapai 100 lebih itu di bulan Maret dan April. Sekarang itu kan IHSG udah mulai relatively stable. Meskipun volatility masih tinggi, tapi ranging-nya masih mungkin ya 4.800, 4.400 itu masih acceptable. Tapi kalau kemarin kan kita dari 6.000 turun ke 3.900 and keeps volatile for a month, di situ saya rasa yang membuat investor pada takut. Nanti kalau misalnya kita setelah PSBB dan segala macam, saya rasa appetite-nya akan kembali masuk. Karena yang dicari investor, volatility tinggi, mereka tahu volatility itu memang akan tinggi kalau di saham, tapi not as high as kemarin di bulan Maret ya. Reasonable-kah Pak Fajar di tengah situasi dan Anda katakan nature-nya investor memang tengah wait and see, kita mencoba inovasi, melahirkan produk-produk investasi reksadana yang baru. Apakah make sense dan reasonable untuk melahirkan produk-produk baru di tengah situasi seperti ini? Yang jelas kalau dari produk baru, saya rasa sampai akhir Juni juga para manajer investasi juga akan mengalami kesulitan. Kami sendiri juga baru launching produk baru ETF MSCI yang kami persiapkan sebenarnya untuk pada saat market ini recovery. Jadi ada beberapa tipe investor saya rasa untuk yang appetite masuk di reksadana, mereka akan kembali masuk ke saham.